Cirinya orang munafik itu seneng maido. Ya, cirinya orang munafik itu seneng maido. Gak nyumbang tapi maido. Nah, itu termasuk orang munafik ini nanti. Ya. Jadi orang kurban, dia ndak kurban. Ketika ada orang kurban, wedhuse kok cuwilik ngono, tapi awake gak kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan rahmat dan nikmat, termasuk nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan contoh teladan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 16, masih di dalam bab mujahadah, ya, masih di dalam bab mujahadah. Nanti di samping kita melanjutkan hadis ini, saya juga akan menyampaikan materi tentang menyambut atau menyongsong datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang insya Allah jatuh pada hari Selasa lusa, ya, Selasa yang akan datang. Meskipun pemerintah mengumumkan liburnya mundur, ya, tidak Selasa, tidak tanggal 10 tapi hari Rabu tanggal 11, tapi tahun barunya tetap tidak bisa mundur, ya. Jadi tetap hari Selasa. Jadi hikmahnya apa? Alhamdulillah liburnya jadi double gitu, ya. Jadi ya libur aslinya itu ya Selasa itu, ya. Yang Rabu itu bonusnya kira-kira begitu. Jadi hikmahnya lagi ya supaya tidak mudik gitu, ya, orang-orang itu juga tidak menimbulkan kerumunan, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, ya. Kalau melihat tanda-tandanya sepertinya akan segera berakhir, ya. Amin Allahumma amin. Meskipun di India, kalau kita melihat perkembangan ini pandemi COVID-19 di India itu yang khawatir itu sekarang apa yang disebut dengan istilah gelombang ketiga, ya. Tapi di sana memang kita melihat jauh ini, ya, penduduknya lebih banyak, lebih besar India daripada Indonesia, dan tingkat ini pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan itu mungkin tidak seperti di kita, ya. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan insya Allah 1 Muharram lusa itu kegiatan umroh sudah dimulai, meskipun Arab Saudi masih membatasi untuk kuota yang tidak terlalu banyak, ya, dan Indonesia masih belum diperkenankan, ya, kecuali kalau mau berangkat umroh tapi melalui negara ketiga, ya. Di negara ketiga itu, jadi negara ketiga itu berarti tidak langsung dari Indonesia ke Arab Saudi, tapi harus ke negara lain, ya, tidak tahu di mana, dan itu pun di karantina selama 14 hari, ya.
Di karantina 14 hari itu ya tidak boleh keluar, kan begitu. Tidak boleh keluar, sehingga biaya umroh itu akhirnya jadi bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya. Jadi biayanya banyak untuk akomodasi dan karantina, serta yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 itu ya. Jadi karena itu mudah-mudahan kita berharap segera berakhir wabah ini dan nanti musim umroh bisa kembali normal ya. Amin Allahumma amin. Meskipun tetap menggunakan persyaratan harus sudah vaksin, tapi tidak masalah ya. Yang penting kehidupan ini sudah mulai normal kembali ya. Para jamaah, kita lanjutkan hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, bukan. Ibnu Mas'ud dengan Abi Mas'ud itu beda ya. Kalau Ibnu Mas'ud itu nama aslinya Abdullah ya, Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Kalau ini nama aslinya Uqbah bin Amr al-Ansari. Jadi dia ini penduduk Ansor, penduduk pribumi ya. Nanti kalau kita bicara tentang hijrah itu pasti bicara tentang kaum muhajirin dan kaum Ansor ya. Termasuk mungkin sejarahnya masjid ini disebut, dinamai Al-Muhajirin itu karena semua warga Kedung Turi Permai 1 ini pasti pendatang semua. Tidak ada orang yang asli sini. Kalau orang asli sini mustahil, tidak mungkin ya, karena di sini dulu asalnya sawah ya. Jadi iya, Pak Husaini tetap pendatang. Tetap pendatang. Karena Pak Husaini geluran. Nggih. Saya juga pendatang, sama ya. Jadi kira-kira ini diberi nama Al-Muhajirin itu karena hijrah itu lalu menjadi awal kejayaan Islam, awal kebangkitan Islam. Dan saya yakin panjenengan juga merasakan mungkin selama tinggal di Kedung Turi 1, ibadah di Masjid Al-Muhajirin ini merasakan kenikmatan dan keberkahan hidup, kira-kira begitu ya. Dan orang-orang yang hijrah itu dari Makkah ke Madinah juga kehidupannya, ibadahnya, kemasyarakatannya juga lebih baik dibandingkan kalau mereka tidak mau hijrah, kalau mereka tetap tinggal di Makkah ya. Kalau tetap tinggal di Makkah ya tetap dimusuhi sama Abu Jahal gitu ya, dan CS-nya itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari sahabat Abi Mas'ud, yaitu sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu ya. Jadi dia ini istimewa karena bukan hanya kaum Ansor, tetapi dia ini juga Badri. Badri itu artinya orang yang termasuk mengikuti peperangan Badar ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar itu mendapatkan kehormatan, keistimewaan, ada gelar, nama, julukan yang melekat pada nama aslinya itu Badriun, atau orang yang dulu pernah mengikuti perang Badar ya. Jadi ini istimewa. Kenapa kalau yang perang Uhud itu tidak disebut Uhudiyun gitu, atau yang Khandaq itu Khandaqiyun ya? Karena perang yang paling menentukan itu adalah perang Badar ini. Ini perang yang paling menentukan perjalanan Islam berikutnya, dan perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Tapi tentu saja tidak lepas juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin satu orang harus menghadapi 3 orang? Kalau tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah itu tidak mungkin menang ya. Di samping dari sisi logistik persenjataan, kaum muslimin saat itu kalah jauh dibandingkan orang-orang kafir ya. Jadi ini sahabat ini dia orang Ansor, berarti asli Madinah, dan saya melihat orang-orang Madinah itu bangga ya. Warga Madinah itu bangga sebagai warga Madinah. Jadi saya pernah dampingi jamaah yang umroh VIP itu
karena dia private, lalu mobilnya tidak bareng sama jamaah satu bis, tapi minta mobil pribadi, ya. Servisnya memang servis pribadi, ya, GMC, pakai GMC yang terbaru. Sopirnya itu asli orang Medina, jadi dia bangga, anak Ansor, dia bilang begitu. Jadi saya ini orang Ansor, saya asli Medina, saya lahir di Medina. Istri saya, dia bilang waktu itu 3 istrinya, sudah tua tapi istrinya 3. Ketika saya nyebut, saya ditanya kam hurmahlak, saya ditanya berapa istri Anda, saya jawab wahid. Saya bilang begitu, dia bilang miskin. Nah gitu katanya, saya dibilang orang miskin. Batin saya punya uang, ya dibilang miskin. Ya ternyata di sana itu ukuran orang kaya itu kalau istrinya banyak. Jadi bukan pada mobil, bukan pada materi, simpanan, deposito, itu bukan. Tapi kalau istrinya itu lebih dari 1, kaya itu orang. Jadi dia sudah tua, Anda tahu anaknya itu berapa itu, 16 sama berapa gitu anaknya itu, istrinya 3. Dia bangga sebagai orang Ansor. Dan saya melihat begini, kalau orang Ansor itu bangga dengan Madinahnya, maka sebenarnya Rasulullah kan juga mengajarkan kepada kita itu hubul waton, sebenarnya cinta tanah air. Kalau orang tidak cinta sama tanah airnya, itu artinya dia tidak punya kebanggaan apa-apa itu, tidak punya kebanggaan apa-apa. Dan ini momentum 17 Agustusan ini kita juga itu, ya. Jadi keislaman dan keindonesiaan itu jangan pernah dipisahkan, ya. Kalau kita hanya milih Islam aja, maka berarti kita tidak tahu asal-usul kita. Kita ini orang Indonesia yang alhamdulillah menjadi seorang Muslim, ya, diberikan hidayah, diberikan iman oleh Allah. Ini mari kita jaga. Maka siapapun yang mencoba untuk merusak bangsa negara kita, ya harus dilawan, ya. Jadi bukan hanya penjajah, tapi saudara kita sendiri yang merusak pun juga harus dilawan, dalam arti diingatkan, ya, supaya mereka menyadari bahwa keislaman dan keindonesiaan itu tidak harus dipisah-pisahkan, ya. Jadi ngapunten, mohon maaf, orang-orang yang sok islami itu kan kadang begitu, ya. Islam Indonesianya mau ditinggalkan, mau tinggal di mana itu kalau Indonesianya ditinggalkan itu. Tapi kalau hanya Indonesia saja yang dipegang, Islamnya tidak, wah itu bahaya juga itu nanti itu, kalau tidak ada keseimbangan antara keislaman, keagamaan dan kebangsaan. Dan Rasulullah mengajarkan itu, bahwa Rasulullah mengajarkan itu para jamaah. Ini nanti kita bisa membaca, panjenengan bisa melihat di YouTube tentang Piagam Madinah, ya, atau Madinah Charter itu. Nah, Piagam Madinah itu isinya kan melindungi semua warga Madinah apapun agamanya, Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya itu dilindungi di dalam negara Madinah ini. Tapi ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu kalau Madinah diserang oleh orang dari luar, maka semua warga Madinah harus bertanggung jawab mempertahankan Madinah. Loh, ini kan nasionalisme ini. Nasionalisme. Makanya ketika perang Uhud itu Rasulullah tidak begitu khawatir. Meskipun akhirnya benar, orang munafik itu tidak bisa dipercaya. Meskipun akhirnya tetap ada 300 pasukan, 300 orang tentara yang desersi, yang keluar dari keikutsertaan mereka di dalam perang Uhud, sehingga asalnya 1000 orang tinggal 700 orang. Tapi bahwa Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita tentang nasionalisme itu penting. Dan agama ini tidak bisa, syariat Islam itu tidak bisa kita laksanakan kalau kita tidak punya negara. Itu cerita orang-orang dulu yang sudah ada di dalam buku sejarah itu, zaman Belanda itu meskipun haji difasilitasi, pengadilan difasilitasi, tapi diskriminatif sekali. Umat Islam itu diperlakukan, orang Indonesia diperlakukan sebagai budak, bukan sebagai manusia yang merdeka. Jadi kita alhamdulillah diberikan iman Islam oleh Allah, dan kita juga bersyukur menjadi Muslim Indonesia, ya. Dan Indonesianya ini harus dirawat juga
seperti kita merawat agama kita itu. Artinya sampai ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan menunjukkan pentingnya bahwa Islam dan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Ini para jamaah, orang-orang Madinah yang sekarang kaum Ansor itu memang jumlahnya tidak banyak ya, tidak banyak, tapi mereka punya kebanggaan sebagai penduduk Madinah bahwa Rasulullah itu orang Mekah, tetapi Rasulullah akhirnya menjadi penduduk Madinah dan Rasulullah akhirnya juga dimakamkan di Madinah. Sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri ini mengatakan, lama nazalat, ketika turun ayat, lama nazalat ayatus shadaqati kunna nuhamilu ala dhuhurina, ketika turun ayat tentang sedekah, kami para sahabat membawa sodakoh kami itu di atas punggung kami. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi ketika ayat sodakoh itu diturunkan oleh Allah, pahalanya begitu besar ya. Jadi masaluma yungfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin itu ya. Jadi orang yang sodakoh itu, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, satu tangkai, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang bisa menumbuhkan 7 tangkai ya. Artinya pahalanya besar ya, pahalanya besar. Kami membawa, menggotong, memanggul sodakoh kami di atas punggung kami. Nah, ketika para sahabat ini memanggul, memikul sedekah mereka di atas punggung mereka itu, faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsirin, maka datanglah seseorang kemudian ia sedekah dengan harta yang sangat banyak ya, dengan harta yang sangat banyak. Jadi berlomba-lomba sahabat ini banyak-banyakan sedekah. Nah, orang yang membawa harta sedekah paling banyak ini kemudian faqalu murain, faqalu, maka orang-orang munafik itu mengatakan murain, sedekah banyak-banyak, riya, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Nah, ini nanti para jamaah, naudzubillah min dzalik, cirinya orang munafik itu seneng maido ya, cirinya orang munafik itu seneng maido, gak nyumbang tapi maido. Nah, itu termasuk orang munafik ini nanti ya. Jadi orang kurban, dia ndak kurban. Ketika ada orang kurban, wedhuse kok cuwilik ngono, tapi awake gak kurban. Nah, itu ada cangkem-cangkem begitu, itu ada. Ya, cangkem-cangkem begitu itu ada. Itu namanya di masyarakat itu dikenal dengan departemen permaiduan itu ya. Jadi orang beramal di paido, ndak beramal juga di paido ya. Faqalu murain, orang-orang munafik mengatakan, sedekahnya itu pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen disaksikan orang banyak. Nah, ada juga waja'a rajulun akharu fatasaddaqa bisain. Ada juga sahabat itu yang sedekah, tapi sedekahnya itu tidak banyak, cuman satu sok. Satu sok itu sama dengan kurang lebih 2,5 kilo atau 2,6 ons. Biasanya dipakai ukuran zakat, satu sok itu. Berarti tidak sampai 3 kilo. Ibarat beras itu kan cuma 2,5 kilo atau 2,6 on itu. Ini juga dikomentari oleh orang munafik itu. Faqalu innallaha la ghaniyun an sa'ihada. Mereka orang munafik mengatakan, sesungguhnya Allah itu sungguh sangat kaya, tidak butuh kalau cuma satu sok ini. Loh, ini loh, yang sedekah banyak itu tetap di paido ya, yang sedekah sedikit juga di paido. Nah, ini hati-hati ini. Ya. Fanazalat, maka Allah kemudian menurunkan ayat, fanazalat, maka turun ayat, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna
illa juhdahum al-ayah. Ini ayat 79 surat At-Taubah. Di sini tidak disebut ya, tetapi ini Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 79. Apa arti ayat ini? Ayat ini artinya adalah begini. Mereka ya, orang-orang yang selalu mengejek, mereka orang-orang munafik yang selalu mengejek kaum mukminin ya, kaum mukminin yang sukarela bersedekah ya, yang sukarela bersedekah, dan orang-orang yang tidak dapat bersedekah kecuali sekuat tenaganya ya. Ila akhiril ayat. Ayat ini sampai walahum adzabun alim, dan bagi orang munafik itu siksa yang sangat pedih. Para jamaah rahimakumullah, berdasarkan ayat ini maka ya, ketika kita sedekah itu harus ikhlas, nomor satu itu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau kita sedekah, apalagi sedekahnya banyak, terus tidak ikhlas, rugi ya. Termasuk juga sedekahnya sedikit tapi tidak ikhlas, itu juga rugi, kita tidak dapat apa-apa. Cuman biasanya sedekah itu kalau sedikit insya Allah ikhlas ya. Kalau sedekah itu kalau sedikit insya Allah ikhlas ya. Kalau banyak, nah itu noto ikhlas itu kadang rada angel. Tapi kalau kita terlatih dengan sedekah yang istiqomah, saya yakin tidak ada bedanya sedikit atau banyak. Benar tidak ada bedanya. Kalau panjenengan sudah setiap hari sedekah, ngapunten misalnya uang itu paribasan ya, umpamanya cuma 2.000 rupiah, atau kalau nasi misalnya satu bungkus nasi misalnya, itu kalau sudah jadi kebiasaan, nanti saat jenengan punya dapat rezeki banyak dari Allah, itu pasti tidak ada bedanya sedikit atau banyak, itu tidak ada bedanya karena sudah terlatih ya, karena sudah terlatih ya. Jadi yang pertama, sedekah itu harus ikhlas karena Allah. Nah, dan ikhlas itu ya kudu diperangi itu, makanya ini di bab mujahadah. Mujahadah itu artinya kita berusaha untuk memerangi hawa nafsu kita yang cenderung manusia itu pada saat sedekah dia sukanya dilihat oleh orang lain, sukanya disebut namanya oleh orang lain ya. Tapi bukan berarti begini ya, bukan berarti kalau sedekah tidak disebut namanya itu mesti ikhlas, tidak mesti juga ya. Karena ada orang yang gayanya dari hamba Allah, iya tapi mek titik gitu, dari hamba Allah tapi mek titik ya. Lalu dia saya ikhlas, iya karena mek titik itu tadi itu ya. Jadi tidak jadi ukuran. Jadi ikhlas atau tidak itu memang yang tahu dirinya sendiri, dan tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tetapi kalau ini yang kedua yang saya sampaikan itu tadi, kalau kita ini diberikan rezeki oleh Allah banyak, ya keluarkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau biasanya sedikit, sekarang alhamdulillah dapat rezeki banyak, ditambahi, kira-kira begitu. Meskipun sedekah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena yang wajib itu zakat, dan zakat itu setahun sekali. Zakat mal itu juga setahun sekali ya. Misalnya kalau orang ditakjil bayarnya, artinya disegerakan sebelum jatuh temponya, boleh, tidak apa-apa. Tetapi secara fikih zakat mal itu harus haulanil haul, harus 1 tahun, dan itu pun mencapai nisab. Meskipun 1 tahun, tapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya ya. Jadi sedekah ini memang tidak ada ukurannya. Bisa jadi sedekah ini nilainya lebih besar daripada zakat ya, bisa jadi lebih besar daripada zakat. Ini memberikan gambaran kepada kita di dalam hadis ini bahwa para sahabat juga demikian. Jadi kalau mereka punya harta benda sedikit ya sedekahnya sedikit. Kalau punya harta benda banyak, sedekahnya banyak ya. Jadi bergantung kepada kemampuan ya, bergantung kepada kemampuan. Sehingga begini para jamaah, karena sedekah ini hukumnya sunnah, jangan sampai kita ini lalu karena mendahulukan sedekah lalu yang wajib terabaikan atau terbengkalai. Misalnya begini, namanya kepada janda itu
Janda yang sudah tua maksud saya itu. Nanya kepada janda itu nek janda muda itu gak gak perlu diopeni, sing akeh sing ngopeni. Ya, janda tua misalnya orang ini tidak ada yang nyarikan, itu ngasih uangnya banyak kita, sedekah itu bagus. Tapi jangan sampai kita sedekah kepada janda yang sangat membutuhkan ini tadi, lalu istri anak kita tidak makan, itu jangan sampai. Jangan sampai. Jadi mbelani rondo bojone dhewe malah tidak mangan. Ya, itu bisa perang dalam rumah tangga itu nanti. Ya. Jadi ini justru yang kepada istri dan anak ini kewajiban nomor 1. Ini nomor 1. Dan kita berdosa kalau istri anak kita sampai ngapunten, naudzubillahi min dzalik, sampai kelaparan, itu kita berdosa karena kita punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Menafkahi mereka. Makanya orang laki-laki itu, suami itu, ayah itu sebagai kepala rumah tangga, dia kerja keras sampai ngeluarkan keringat, itu semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada orang nyeletuk gini, Ustadz kalau kerjanya enggak keluar keringat bagaimana? Ya podo ae, dapat pahala juga ya. Jadi dapat pahala juga karena dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal, kemudian menafkahi istri dan anaknya itu. Ini prioritas nomor 1. Jadi sekali lagi para jamaah, saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita dihadapkan pada yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Jangan sampai yang wajib diabaikan, ditinggalkan, lalu ngambil yang sunnah. Seperti sedekah itu sunnah, tapi jangan karena sedekah ini kemudian istri dan anak kita kelaparan. Istri anak kita sampai ngapunten anak-anak tidak bisa bayar sekolah, ya, karena kita banyak bersedekah. Ya. Jadi sedekahnya bagus, tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Ya. Jadi itu yang kedua, dan itu ditunjukkan di dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, para sahabat ini mereka itu hidup di masa Rasulullah. Ini ayat ini kan juga diturunkan di masa Rasulullah. Semua ayat kan diturunkan di masa Rasulullah. Ya, diturunkan di masa Rasulullah, dan ayat Al-Qur'an masih belum finish, artinya masih terus turun ayat Al-Qur'an. Di masa Rasulullah itu sudah banyak orang munafik. Ya, di masa Rasulullah itu sudah banyak orang munafik. Apalagi zaman sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Jadi isuk dele sore tempe, atau sore dele isuk tempe. Ya, itu jadi orang munafik itu banyak. Karena itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tanda-tanda orang munafik, meskipun Rasulullah juga menyebut tanda utama orang munafik itu. Apa tanda utama orang munafik itu? Ketika mereka berbicara pasti berdusta. Ketika mereka berjanji pasti mereka tidak mau menepati. Ketika mereka diberikan kepercayaan, mereka pasti mengkhianati kepercayaan itu. Ini yang disebutkan tandanya oleh Rasulullah. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebut. Ya, di dalam hadis yang lain juga ini. Nah, ini yang mungkin kita tidak pernah mengetahui secara langsung hadisnya, bahwa ternyata tandanya orang munafik itu seneng maidu. Nah, itu seneng maidu, itu tandanya orang munafik. Hati-hati ini. Jadi kalau ada saudara kita rajin sholat, gak boleh seneng maidu. Kalau seneng maidu nanti diingatkan, hati-hati, penyakitnya wong munafik, seneng maidu gitu. Kalau hanya jas kiding gojlokan aja tidak apa-apa ya. Tetapi kalau maidu itu artinya kan orang berbuat baik itu dicela, orang berbuat jelek juga dicela. Itu orang munafik. Itu orang munafik ya. Itu orang munafik. Jadi jumlahnya semakin banyak di akhir zaman ya. Ini yang ketiga. Jadi di masa Rasulullah sudah banyak orang munafik. Yang keempat, para jamaah rahimakumullah, dari hadis nomor 16 ini,
kalau kita melakukan kebaikan, ya, seperti dalam hadis ini, ada sahabat yang sodakonya banyak, ada sahabat yang sodakonya sedikit. Kok dipaido orang lain, dicela oleh orang lain, no reken, jangan pernah dihirukan. Ya, wis gak perlu diladeni orang seperti itu. Ya, jadi ini kalau tidak salah yang disebut oleh Sayyidina Ali, ya, tandanya orang riya itu kalau dia terpengaruh dengan omongan orang lain. Misalnya gini, ada orang berangkat ke masjid, dia tidak pernah ke masjid, lalu diomongi sama orang lain, oh ya nang masjid tanggal tuwek gak nyekel duit, ya ngono. Nah, terus akhirnya dia ngambek, tidak jadi ke masjid. Riya itu orang itu. Orang itu loh riya, orang yang berhenti dari ibadah ke masjid itu loh, karena nuruti omongannya orang itu tadi, itu riya. Lo kan angel loh Pak, bersaing riya itu sulit. Ya tanggal tuwek nang masjid, ya ngono gak mulai-mulai. Wis pore wis, aku gak nang masjid saiki. Lah aku nang masjid pisan nek. Dilokno, diomongi gak enak kaya ngono. Gak ngarepe wong akeh iku mau. Awas ngono. Itu. Nah, ini hati-hati. Ini riya ini orang itu. Dia sergap ibadah, nuruti omongan orang, itu juga riya. Loh, kan angel ini. Sampeyan niku tak lihat di sini itu yang ibadahnya paling tekun itu sampean. Temen wis, gak ono sing ngalahno sampean. Wah, akhirnya ibadahnya nggawa wethu. Mari sembahyang subuh sik sembahyang sunah ae. Ya, saking getune. Habis sholat asar itu sik ba'diyah asar. Saking getune. Ya ini nuruti omongan orang. Loh, itu tadi loh, sergap karena nuruti omongan orang, itu juga riya. Makanya riya ini para jamaah dikatakan oleh Rasulullah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, ya. Riya itu syirik kecil. Nah, sikap kita itu kalau kita mendengar ada orang lain yang ketika kita melakukan kebaikan sedikit atau banyak kok kita dicela, atau ketika kita tidak melakukan kebaikan kok kita juga dicela, ya, kok kita tetap dicela, maka tidak perlu dihiraukan, ya, tidak perlu direken. Ini sahabat juga begitu. Jadi ada yang sedekahnya banyak sampai dipikul dengan punggungnya, ada yang sodakohnya sedikit cuman 1 sok, tapi semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika mereka dipaido oleh orang munafik, murain gitu ya, kemudian dipaido lagi innallaha la ghaniyun an sa'i hadza, mereka tetap tidak bergeming, mereka tetap sedekah sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Karena itu kita di masyarakat juga begitu, ngapunten termasuk panjenengan yang aktif ngurusi masjid, ngurusi kegiatan di masyarakat, itu selalu dengar yang namanya paidoan, ya. Kalau pujian jarang, ya, pujian jarang, ya. Sing mesti itu kata orang dipaido, mesti itu sudah. Kalau sudah begitu jangan terlalu dipikirkan, ojo terlalu dilebokne hati, ya. Karena anggap aja orang-orang yang maido itu ya itu tadi, ya, termasuk orang munafik. Kalau dia bukan orang munafik pasti mengapresiasi. Lo cari orang yang mau ngurusi kegiatan kemasjidan, kemasyarakatan, wangel zaman sekarang ini. Sulit, ya. Ya, dipaido mesti, dipuji belum tentu, ya. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, jangan hiraukan omongan-omongan yang tidak enak itu, ya, yang tidak enak itu. Yang penting kita melakukan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Seperti yang sering saya sampaikan itu para jamaah, ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terus karena orang lain, karena manusia, pertama kita tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat pahala. Yang kedua, tidak ada habisnya kalau nuruti omongan orang, dan tidak ada yang sempurna. Ya apa nurut sampean? Wes apik, cuman sakjane nurut aku iku ngene lho, ini kan gak enak. Gini nih, ngomong gini ini kan gak enak. Jadi seperti tidak menghargai, seperti tidak mengapresiasi apa yang sudah kita
kerjakan. Ya. Jadi para jamaah, sikap kita menghadapi orang munafik salah satunya adalah tidak perlu diladeni apa yang disampaikan oleh mereka. Ya, paiduan itu tadi. Ya. Ini hadis nomor 16 para jamaah. Sebelum saya lanjutkan, ini kaitannya dengan tahun baru Islam. Mungkin ada pertanyaan? Nggih, Pak Bagio, monggo. Apa? Sedekah, nggih. Lalu saya memberikan kepada orang tua yang masih hidup itu tanpa mengetahui. Nggih, baik, nggih. Jadi tidak ada masalah, Pak, tidak ada larangan. Karena suami itu kedudukannya kan satu sebagai kepala rumah tangga. Istri taatnya itu mesti harus kepada suami, bukan kepada orang tuanya. Tapi suami tetap harus taat kepada kedua orang tuanya dan taat kepada mertuanya juga. Nah, sehingga kalau kewajiban dalam arti nafkah itu sudah diberikan kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, lalu jenengan kepingin sedekah kepada orang tua atau mertua tanpa sepengetahuan, boleh, tidak ada masalah. Cuman ini menurut saya meskipun tidak ada masalah, lebih baik kalau dikomunikasikan, ya, dimusyawarahkan. Menurut saya prinsip musyawarah itu menjadi prinsip yang harus ada di dalam tata pergaulan di tengah masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga. Saya yakin tidak ada masalah itu, meskipun istri tahu tidak ada masalah. Kalau istri kok tidak paham, perlu diberi penjelasan, wawasan. Ya kadang kan istri itu, yo bapak itu aja dikai, ibu itu aja dikai, wong tuaku gak tahu dikai, kan kadang timbul begitu. Tapi kalau ya ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan istri, kemampuan agamanya juga, ya. Kemudian tentu ini penjelasan yang kita berikan, ya. Jadi kalau jenengan sikapnya itu tidak membeda-bedakan mertua, orang tua, saya yakin tidak ada masalah. Dan menurut saya sebaiknya tetap dikomunikasikan, dibicarakan, dimusyawarahkan, meskipun tidak apa-apa. Ya, sama seperti ini, ngapunten. Nikah lagi itu kan tidak harus izin istri, tidak harus persetujuan istri, tidak harus. Wah, ini menarik ini, Pak. Ayo, tapi begini, tapi kan kita ini bukan hanya pakai ketentuan agama, tapi juga pakai ketentuan perundangan. Yang perundangan itu juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, ya. Seperti masyarakat Indonesia ini dengan masyarakat Arab beda. Di Arab, mohon maaf, kalau ada orang laki-laki kawin lagi itu hampir tidak ada masalah, meskipun istrinya tidak tahu. Tapi kalau di sini udah bisa, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, kalau PNS, TNI, Polri, ada ketentuan tambahan lain, ya, yang juga harus diikuti, ya. Jadi itu semua ketentuan perundangan itu dalam rangka menjamin bahwa istrinya itu nanti itu tetap diperlakukan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik sebagai seorang istri, ya. Jangan sampai karena nuruti nafsu kemudian nikah 2, 3, 4 tapi istri kemudian semuanya terbengkalai, ya, hak-hak yang harus diterima oleh istri. Maka diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Kompilasi Hukum Islam itu harus ada persetujuan istri, ya, ada persetujuan istri. Jadi meskipun boleh Pak Bagio, tidak ada masalah untuk sedekah tadi, tetapi lebih baik dibicarakan, dimusyawarahkan. Dan kalau keputusan itu hasil musyawarah, insya Allah tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dimusyawarahkan itu pasti tidak nyaman, ya. Kok? Iya, ya enggak apa-apa sih, sebenarnya kan enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Cuman kalau
khawatirnya nanti, ya seandainya sekarang pun disampaikan kepada istri bahwa selama ini saya selalu ngasih orang tua saya, ngasih mertua saya tanpa sepengetahuan itu. Loh, tapi nek dikandani tambah geger Pak, gak usah dikandani. Nah, gitu. Kan gampang. Jadi kok sekiranya jujur itu tambah garai tukaran, gak usah dikandani. Sama seperti Pak, tekan di kok mulai nih kebengen nih mau, ya mulai nih kebengen, padahal itu tadi kan andok sate gule gitu ya, padahal di omah bojone mangan tahu tempe gitu, bojone mangan tahu tempe, tapi suaminya tadi pulangnya terlambat karena makan sate gule. Ini nek dijawab sate gule, perang di rumah, mau gak ono duit kok tuku sate gule gitu loh ya, kok seperti menikmati ya, bu di karang-karang dewe gitu loh Pak jawabannya. Ojo ngomong pengalaman gitu loh. Ya, jadi sekiranya kok ini dijawab terus terang itu terus garai tukaran, ya lebih baik dijawab yang lain yang tidak tukaran meskipun tidak harus bujui gitu loh ya. Saya kira gitu Pak Bagio ya. Jadi insya Allah bapak-bapak itu lebih pintar Pak daripada jenengan kalau minta diajari begini kan menunjukkan terlalu polos ya. Okay. Saya kira begitu Pak Bagio nggih. Kemudian terakhir para jamaah saya masuk ke ini kan belum isak nggih? Belum nggih, belum. Baik, para jamaah rahimakumullah, ini kaitannya dengan menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh hari Selasa. Ada banyak peristiwa, nilai-nilai dari peristiwa hijrah, peristiwa pindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, yang ini kemudian oleh Khalifah Umar ditetapkan menjadi awal tahun baru Islam. Banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya yang penting yang saya sebutkan ini adalah tentang masjid. Ya, masjid ini yang dipikirkan pertama kali oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu masjid. Kanjeng Nabi tidak mikirkan saya nanti istana saya di mana. Kanjeng Nabi tidak punya istana. Meskipun beliau Nabi dan Rasul tidak seperti Nabi Sulaiman yang juga menjadi raja. Yang dipikirkan oleh Rasulullah, bagaimana saya nanti kebutuhan makan minum saya. Tidak pernah dipikirkan itu oleh Rasulullah. Yang dipikirkan oleh Rasulullah pertama kali masjid. Sehingga saat Rasulullah itu kan perjalanan hijrah itu kan bergelombang. Rasulullah itu gelombang yang terakhir. Gelombang yang terakhir karena sahabat itu lebih dulu berangkat. Kalau Rasulullah bersama para sahabat yang lain berangkat pertama, maka kemungkinan tidak sampai Madinah. Kemungkinan dihabisi, dibantai oleh orang-orang kafir Mekah. Maka strateginya yang lain harus berangkat ke Madinah dulu. Yasrib waktu itu namanya, sebelum diubah oleh Rasulullah menjadi Madinah, the city ya, kota. Rasulullah mengambil resiko yang paling berat. Apa itu? Rasulullah akan dibunuh secara bersama-sama oleh semua kabilah suku yang ada di Mekah. Dan mereka sudah sepakat. Kenapa kok harus semua suku terlibat di dalam pembunuhan Muhammad? Supaya sukunya Muhammad tidak bisa menuntut balas. Nah, itu begitu. Maka Rasulullah ambil resiko ini. Nah, pemimpin itu ambil resiko. Ambil resiko. Nah, akhirnya Rasulullah berangkat terakhir bersama sahabat Abu Bakar itu, bahkan untuk mengelabui, mengecoh supaya orang-orang kafir kehilangan jejak. Rasulullah tidak langsung ke Madinah, tapi transit ke Gua Sur, ke Jabal Sur, ke Gua Sur, transit di situ. Padahal itu perjalanannya nyempal dari arah ke Madinah itu. Lupa, kalau ada pertanyaan, kok Rasulullah tidak langsung aja? Kan dilindungi oleh Allah. Iya, tapi sebagai manusia tetap harus ikhtiar, harus usaha, meskipun tetap tawakal kepada Allah. Nah, akhirnya transit di Gua Sur, selamat melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai Yasrib, Madinah, kurang lebih sekitar 6 atau 7 kilometer,
Itu ketika Rasulullah melewati desa perkampungan Kuba, beliau istirahat di kampung Kuba itu, transit di situ lagi beberapa hari. Itu disebut di dalam literatur sejarah peradaban Islam itu, sejarah kebudayaan Islam. Rasulullah transit beberapa hari di perkampungan Kuba. Tujuannya apa? Apa istirahat, ngaso karena capek dari Mekah? Enggak. Istirahat transitnya itu untuk bangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Bukan Masjid Nabawi, bukan. Masjid Kuba. Bukan Masjidil Haram, bukan. Masjidil Haram sudah ada sebelum Rasulullah. Ini Masjid Kuba. Mohon maaf. Jadi Rasulullah bukan hanya noding begini. Iki delen kono, bukan hanya gitu. Rasulullah sendiri yang ambil pasir. Ambil ngelepo itu, nyusun batanya itu Rasulullah sendiri. Rasulullah ketika mau dibantu oleh yang lain, tidak mau Rasulullah. Jadi artinya masjid itu dibangun dengan keringat, dengan tenaga Rasulullah. Lalu setelah masjid berdiri, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Medina. Sampai Medina, sampai Yasrib, yang dipikirkan bukan rumah tinggalnya, tapi lagi-lagi masjid. Lagi-lagi masjid. Lalu di Medina itu Rasulullah bangun masjid yang kedua, yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi. Masjid Kuba punya keistimewaan, Masjid Nabawi juga punya keistimewaan. Kenapa kok yang dipikirkan masjid? Sebab kita ini orang Islam. Orang Islam itu kehidupannya tidak boleh jauh dari masjid. Ya, tidak boleh jadi bohong kalau ada orang Islam kok tidak pernah ke masjid, itu bohong. Pasti orang munafik. Pasti orang munafik. Kalau ada orang Islam tidak pernah ke masjid, pasti orang munafik. Lupa, tapi sholat kan bisa di rumah. Sholat Jumatnya bagaimana? Pasti di masjid. Dan sholat jamaah 5 waktunya juga diupayakan di masjid. Kecuali kalau karena pandemi ini beda, karena ini keadaan yang tidak normal, karena keadaan yang darurat. Tapi dalam keadaan normal, laki-laki sholatnya di masjid. Jadi rumah itu dipakai sholat sunnah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah, di masjid inilah kita bisa bertemu tanpa bicara tentang status sosial. Di masjid ini, di masjid ini tidak ada orang kaya miskin, tidak ada yang pangkat tidak pangkat, semuanya sama di masjid sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di masjid itu bukan hanya ibadah yang kita lakukan, tapi urusan kemasyarakatan Islam itu juga dibicarakan, dimusyawarahkan. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan begini, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika Anda melihat orang yang membiasakan hidupnya ke masjid, maka saksikan, kasih testimoni orang itu bahwa ia orang yang mati dengan membawa iman. Jadi kalau mati sholatkan di masjid, kecuali karena memang pandemi, karena prokes macam-macam itu, prokes macam. Tapi dalam keadaan normal, orang yang biasa ke masjid, transitkan di masjid tempat dia biasanya sholat di masjid. Itu penghormatan terakhir kita untuk dia sebagai saudara sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Ya. Kemudian yang terakhir, para jamaah, kalau Selasa itu tahun baru Islam, maka Senin sore itu ada doa akhir tahun, dan setelah maghrib ya ada doa awal tahun. Insya Allah Ustadz Haryo dan bapak-bapak yang lain, terutama yang menjadi imam, itu nanti diupayakan doa akhir tahunnya sebelum maghrib, dan doa awal tahunnya setelah maghrib. Setelah maghrib itu bisa bisa saat ini, saat wiritan itu bisa, kan itu dibaca berapa? 3 kali ya Pak ya, kalau tidak salah. Dibaca 3 kali dan doanya tidak panjang ya. Intinya juga nanti kalau bisa ditambahi doa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah dan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.